Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ulfa, kami dari kelompok 9, mata kuliah pemrosesan teks, eee, program studi Data Science UNESA dan Statistika UNJ. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan, laporan proyek pemrosesan teks kami, yaitu analisis perbandingan sentimen masyarakat di platform X dan YouTube terhadap implementasi kurikulum Merdeka di Indonesia. Anggota kelompok kami ada saya, Bima Saputra, ada Aida Nur Salsabila, dan Muhammad Zikri Widiandra. Jadi, inti latar belakang penelitian ini adalah melihat bagaimana penerapan kurikulum Merdeka diterima publik melalui komentar di platform X dan YouTube, sehingga pembuat kebijakan bisa mendapat masukan dan menyusun strategi komunikasi kebijakan yang lebih efektif. Selanjutnya, untuk tujuan utamanya yaitu kita menganalisis persepsi dan sentimen masyarakat terhadap implementasi kurikulum Merdeka melalui komentar di platform X dan YouTube. Dan manfaatnya sendiri yaitu untuk memberikan masukan objektif bagi pembuat kebijakan untuk menyusun dan mengkomunikasikan kebijakan kurikulum Merdeka secara lebih efektif. Referensi utama yang digunakan adalah jurnal dari Sentiment Analysis on Social Media Using SVM oleh Matonkar 2025 yang membahas analisis sentimen di media sosial dengan metode SVM dan fitur TF-IDF. Jurnal ini dijadikan acuan karena metode yang sama dipakai dalam proyek kita untuk menganalisis komentar platform X dan YouTube terkait kurikulum Merdeka. Selanjutnya, perancangan proyek. Gambaran umum proyek ini yaitu membandingkan perbedaan sentimen masyarakat terhadap kebijakan kurikulum Merdeka di platform YouTube dan X menggunakan metode support vector machine atau SVM, dan dilakukan perbandingan sentimen dengan melakukan uji statistik. Untuk diagram pengerjaannya dimulai dari pengambilan dataset dari Hugging Face, kemudian dilakukan pre-processing dan feature engineering, pembagian data latih dan uji, training model SVM, dan didapatkan model SVM. Kemudian dilakukan scraping komentar YouTube dan X untuk mendapatkan data komentar, melakukan pre-processing dan feature engineering untuk mendapatkan data bersih. Kemudian data bersih itu dilakukan analisis menggunakan model SVM yang tadi sudah dibuat untuk mendapatkan hasil analisis sentimen dan dilakukan uji statistik. Data yang digunakan ada data Karen AI dari Indonesian Sentiment Dataset, kemudian data komentar masyarakat dari YouTube, dan data komentar masyarakat dari X. Kemudian untuk scraping data komentar YouTube diperoleh dengan YouTube Data API Feature, dan untuk data komentar X diperoleh dengan scraping menggunakan program Field Harvest. Kemudian data komentar dari dua platform tersebut disimpan menjadi data frame dalam format file CSV. Oke, selanjutnya dalam pre-processing buat platform ini kita melakukan 5 tahapan. Yang pertama itu kita mengumpulkan data komentar. Setelah itu kita lakukan data cleansing, di mana kita menghapus elemen yang tidak relevan dan kita mengubah teks menjadi huruf kecil. Lalu kita lakukan normalisasi, di mana kita mengubah kata gaul menjadi kata dalam bentuk baku. Lalu kita lakukan stop word removal, kita menghapus kata-kata yang tidak penting, dan lemmatization, di mana kita mengubah kata ke dalam bentuk dasar. Adapun hasil explanatory data analysis kami dalam pre-processing dari dua platform ini, itu kita mendapatkan data bersih, di mana tidak ada nilai yang hilang setelah pre-processing. Artinya data set ini sudah siap untuk dianalisis. Lalu untuk jumlah katanya itu umumnya pendek, ada di rentang 1-20 kata. Lalu kata yang sering muncul itu dominan bertopik tentang pendidikan dan kebijakan. Lalu untuk panjang katanya rata-rata memiliki 5 karakter. Sebagian besar kata itu memiliki kata yang pendek dan mudah untuk dipahami. Selanjutnya, next, itu feature engineering. Di sini kami menggunakan 3 feature engineering, yaitu pertama TF-IDF untuk membobot kata, lalu ada word to fact, di mana untuk kita melihat vektor, lalu back of word. Dan hal ini tuh 3 feature engineering ini untuk memudahkan kita dalam menganalisis sentimen dengan mode support vector machine. Metode yang pertama, penentuan metode. Tahap ini dilakukan untuk memastikan metode yang digunakan mampu menghasilkan model klasifikasi sentimen yang akurat. Digunakan algoritma SVM sebagai model utama, dan eksklasifitor berupa TF-IDF, back of word, dan word to fact. Setiap metode feature engineering digunakan untuk melatih model SVM secara terpisah, dan ketiga model dievaluasi berdasarkan performa metrik dari evaluasinya untuk menentukan model yang paling akurat. Selanjutnya dalam sesuai metode dalam permasalahan pada proyek kami, yaitu untuk menyelesaikan ini kami menggunakan metode SVM atau super vector machine. Metode ini dipilih karena mampu melakukan klasifikasi pada data teks berdimensi tinggi serta memiliki performa yang stabil dan permasalahan klasifikasi linear maupun non-linear. Karena ini berupa komentar, maka datanya itu berupa teks atau string, maka kita konversi ke dalam numerik dengan 3 bentuk feature engineering. Dengan kita bandingin ketiga feature engineering tersebut, maka proyek ini bisa kita evaluasi secara menyeluruh dan kita dapat menentukan metode feature engineering yang cukup efektif untuk kinerja SVM pada analisis sentimen. Metrik yang dipakai ada beberapa, yaitu yang pertama, akurasi untuk lihat seberapa banyak prediksi yang benar, precision untuk mengukur ketepatan prediksi tiap kelas, lalu ada recall mengukur seberapa banyak data benar yang tertangkap, lalu ada F1 score itu menggabungkan precision dan recall, lalu selanjutnya ada macro reference yaitu merata-ratakan performa semua kelas, dan yang terakhir adalah weight reference itu memberi rata-rata dengan mempertimbangkan jumlah data tiap kelas. Kemudian untuk hasil dan analisis, yang pertama hasil pemodelan dari yang sudah dilakukan, yaitu membangun model SVM dengan 3 pendekatan feature engineering yang berbeda. Setelah dilakukan pemrosesan teks, data dikonversi ke dalam bentuk numerik dengan 3 metode feature engineering yang sudah disebutkan pada tab sebelumnya. Hasil ketiga feature engineering tersebut digunakan untuk melatih model SVM secara terpisah. Diperoleh 3 model SVM yang memiliki kemampuan prediksi yang berbeda, kemudian dibandingkan untuk menentukan model yang paling akurat. Selanjutnya itu penentuan metode terbaik. Di sini berdasarkan hasil eksperimen pada proyek kami memilih TF-IDF karena menghasilkan nilai akurasi, presisi, recall, dan F1 score yang lebih tinggi dan konsisten dibanding word to fact dan back of word, sehingga metode ini mampu memberi bobot yang lebih besar pada kata-kata yang penting dalam menentukan sentimen. Oleh karena itu, feature engineering TF-IDF ini kami pilih dalam melancarkan model super vector machine. Selanjutnya, analisis hasil eksperimen yang dilakukan adalah komentar dari YouTube dan X dikategorikan menjadi negatif, netral, dan positif, lalu diuji menggunakan chi-square. Hasilnya nilai statistik chi-square sebesar 6,78 dengan p-value 0,033. Nah, karena p-value ini lebih kecil dari alpha yaitu 0,05, dapat disimpulkan bahwa proporsi sentimen di YouTube dan X berbeda secara signifikan, jadi pola sentimen di kedua platform memang tidak sama. Lalu kita menampilkan diagram batang bertumpuk yang menggambarkan proporsi sentimen negatif, netral, dan positif. Nah, di masing-masing platform ini. Nah, terlihat bahwa di YouTube proporsi komentar negatif itu lebih besar dibanding X, sementara
Sementara perbedaan pada sentimen netral dan positif juga tampak jelas. Hal ini menunjukkan bahwa respon audiens terhadap isu kebijakan pendidikan itu berbeda antar platform. Selanjutnya, pada hasil ini terlihat word cloud sentimen positif dari komentar di YouTube dan X. Nah, kata-kata paling dominan adalah kata-kata kayak kurikulum, guru, ajar, anak, dan nama tokoh pendidikan. Nah, dari pola ini bisa disimpulkan bahwa komentar positif di YouTube itu cenderung berisi apresiasi personal, misalnya ke guru atau tokoh tertentu, sedangkan di X ini lebih banyak menyoroti kebijakan dan dampaknya secara umum. Nah, berikutnya adalah word cloud untuk sentimen netral. Jadi, komentar netral umumnya itu fokus pada fakta, diskusi, kebijakan, dan pengamatan terhadap sistem pendidikan berdasarkan word cloud ini. Dan di YouTube ini komentar netralnya itu sering berupa cerita atau pengalaman pribadi. Nah, sementara di X lebih banyak membahas perubahan sistem dan kebijakan tanpa muatan emosi yang kuat. Lalu yang terakhir ada word cloud sentimen negatif. Nah, kata-kata yang muncul menandakan fokus kritik pada kurikulum, lalu sistem pendidikan serta kebijakan pemerintah. Nah, di YouTube ini kritik cenderung lebih moderat dan menggunakan bahasa yang relatif netral, sedangkan di X kritiknya itu lebih tajam dan ekspresif, sehingga terlihat ketidakpuasan yang lebih kuat terhadap implementasi kebijakan. Kemudian untuk penutup, yang pertama ada kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama, terdapat perbedaan signifikan proporsi sentimen negatif, netral, dan positif pada media sosial YouTube dan X, mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan karakteristik sentimen masyarakat di antara kedua platform media sosial mengenai kebijakan kurikulum mereka. Komentar positif pada kedua platform berkaitan dengan topik kurikulum, guru, dan kebijakan pendidikan. Sedangkan komentar netral didominasi menyampaikan fakta, informasi, dan diskusi, dan komentar negatif lebih banyak terhadap kritik dari penerapan kurikulum mereka. Untuk kendala berdasarkan hasil eksperimen kami, itu pertama terdapat perbedaan jumlah data yang signifikan antara platform X dan YouTube, sehingga informasi yang diperoleh itu menjadi tidak seimbang, dan jumlah data yang terbatas pada platform X ini menyebabkan hasil analisis sentimen ini kurang representatif. Lalu selanjutnya itu ada keterbatasan leksikon yang menyebabkan beberapa kata-kata itu tidak dikenali oleh sistem dan mempengaruhi ketepatan analisis sentimen. Dan solusinya itu kami membuat manual dictionary ini untuk bertujuan agar menormalisasi bahasa yang tidak baku ke dalam bentuk baku. Jadi selanjutnya itu data latih yang kita lakukan itu kurang seimbang antara sentimen, menyebabkan modul itu cenderung bias dan menurunkan akurasi. Selanjutnya untuk rencana lanjut dari hasil eksperimen, nah proyek ini tuh telah berhasil memprediksi sentimen komentar YouTube dan X menggunakan model SVM dengan FE-nya TF-IDF, DOW, dan Word to Vec. Nah, kedepannya disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk memakai data latih yang lebih seimbang, lalu mencoba algoritma lain seperti BERT atau LSTM, dan memperluas dataset dari berbagai topik atau platform lainnya. Langkah ini diharapkan membuat model lebih kuat, akurat, dan siap dipakai untuk analisis sentimen komentar di berbagai platform. Mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.